pada waktu itu saya berkeras, Tuhan, saya nggak mau melayani Tuhan karena saya ini takut. Saya tidak mau melangkah. Kalau kita tidak pernah melangkah, maka mujizat itu tidak pernah terjadi. Kalau saat kita melangkah, maka Tuhan akan bekerja sama dengan iman kita. Maka akan terjadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena waktu itu benar-benar saya ini, kalau saudara tahu, boleh saya saksi sedikit. Saya dulu kehidupan saya gagap. Tapi gagap saya memang tidak seperti Ajis gagap yang kebangetan, tidak. Tapi saya dulu gagap, saudara. Tapi kalau saya bisa diubahkan Tuhan seperti sekarang ini, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Saya kalau bilang, kalau mau pergi, nek gitu kan saya bilang gitu dulu. Terus teman-teman saya sudah pergi, saya baru bilang, pergi kemana? Selalu seperti itu dalam kehidupan saya. Tapi saya bangga punya Tuhan yang luar biasa, bisa mengubahkan saya. Bahkan saya juga bangga punya suami yang selalu mendorong saya, tidak pernah berkata-kata negatif, selalu dia berkata-kata positif. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Saya akan bangkit dan saya bisa seperti sekarang ini. Saya percaya bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saudara pun di tempat ini juga bisa melayani Tuhan. Jangan pernah saudara berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Pelayanan bukan harus di mimbar, saudara. Pelayanan bukan harus di mimbar. Tapi apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, layani dengan sesungguh hati. Amin. Suatu hari, saudara, pada waktu ada di kota Jawa, tapi tepatnya di Solo. Pada waktu itu ada seorang yang ini, maaf, tonggos ya. Memang secara profil, maaf, bukan menyinggung, tapi ini kebenaran. Benar dia tonggos pada waktu itu. Dia kalau ngomong itu betul-betul bibirnya nggak bisa ini, nggak bisa mingkem. Betul-betul dia memble, tapi kece. Terus pada waktu itu dia minta, memang secara muka mungkin cupu gitu ya sudah. Tahu cupu? Tahu ya? Tahu, culun punya. Memang secara profilnya seperti itu. Tapi dia waktu menghadap Pak Samuel, saya mau pelayanan. Tapi apa? Saya juga bingung ya, pelayanan apa seperti ini. Akhirnya Pak Samuel dapat hikmah. Karena dia nggak bisa mingkem. Dia kan selalu senyum gitu kan. Kamu asal aja. Kalau senyum gitu kan orang kan bangga kalau tak coba. Kalau ada asar di depan. Tahu kasih pada gereja gini aja. Jemaat pasti sedih, kecewa, benar. Tapi kalau dia senyum terus, maka wah, saya disambut. Urusan belakang mau disambut atau apapun urusan belakang nggak usah dibahas lagi. Oh yang penting dia senyum kan? Ya itu saudara. Dalam kelemahan apapun, kekurangan apapun, saudara bisa menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Tidak ada alasan saudara tidak bisa melayani Tuhan. Oh saudara punya tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, wajah yang handsome, wajah yang gorgeous. Yeah. Saudara, tapi Tuhan tidak pernah melihat itu semua. Tapi saudara, kalau saudara sempurna di dalam tubuh, saudara bisa lebih daripada mereka. Amin. Jadi jika di sekolah minggu ya Bu ya, ada sekolah minggu Bu, ya, ada guru sekolah minggu mungkin dibutuhkan kalau apapun saudara melayani, apapun yang gereja ini dibutuhkan untuk pelayanan, saudara ambil bagian dalam satu pelayanan. Kalau saudara disuruh Bapak Pembala saudara, ayo melayani orang mati. Waduh Pak, saya takut Pak, saya nggak bisa tidur. Ya, saudara diberi Tuhan keberanian. Kalau saudara disuruh melayani orang gila, kalau Bapak Gembala saudara itu ikutlah. Tapi saya ada satu kesaksian, jangan sekali-sekali kita berdoa orang gila, kita tutup mata. Benar? Kalau kita tutup mata, kalau dia lagi ngamuk, jangan salahkan saya. Benar, ini benar. Suatu hari ada orang yang gila, terus dia, ya memang orang masih baru, waktu kita masih di Surabaya. Tiba-tiba dia berdoa, waktu dia berdoa, dia tutup mata. Pas marah, dia dipukul sama si teman saya ini. Karena dia memang orang gila, kita nggak nyala memang dia gila. Justru itu kita punya hikmat Tuhan. Pada waktu kita berdoa buat orang gila, jangan kita tutup mata. Tapi juga kita punya hikmat saudara. Pada waktu hari, ini benar terjadi sebenarnya. Pada waktu hari, ada rekanan pelayanan kita berdoa buat seseorang. Tapi orangnya katanya kerasukan. Sebenarnya dia nggak kerasukan, tapi dia nggak peka karena dia terlalu bersemangat untuk Tuhan. Dia tutup mata, ada orang kesatuan. Dalam nama Yesus,
keluar. Begitu tutup mata, lupa tak orangnya. Maksudnya keluar semua, kembali. Saudara harus menjadi saudara. Kalau saudara doa, saudara tusir, dia keluar sungguhan. Saudara bingung, siapa yang didoakan? Jadi saudara kalau berdoa, saudara mulai juga harus berhikmat. Amin. Amin, saudara. Yang pertama tadi belajar dari perempuan sunung apa? Ayo apa? Hormati dan melayani. Oke. Terus sama dengan diberkati. Yang kedua, mukjizat besar terjadi. Amin. Yang berikut 2 Raja-Raja 4 ayat 26 sampai 30. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Yang ketiga yang terjadi dalam perempuan sunam ini, ada iman yang luar biasa. Kita tahu kalau perempuan sunam ini pada waktu dia nggak punya anak, dia diberitahu abdi Allah bahwa tahun depan engkau akan memperoleh seorang anak. Tetapi dalam perjalanan anak itu meninggal. Anak itu meninggal, dan pada waktu dia datang ke abdi Allah itu lagi, pada waktu keadaan secara manusia anak itu meninggal, tapi saat dia bertemu dengan abdi Allah, dikatakan, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawabnya, selamat. Ada iman yang luar biasa dalam hidup perempuan sunam ini. Adakah kita, apakah kita mempunyai iman seperti ini? Saat kita menghadapi satu masalah, kita berani berkata, hai penyakitku, engkau disembuhkan Tuhan, hai ekonomi engkau dipulihkan Tuhan. Terkadang kita seringkali kita berkacamata, kita menghadapi satu masalah, masalahku besar, Tuhanku kecil. Seringkali kita berpikiran seperti itu. Tapi ingat saudara, Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Kalau perempuan sunam ini bisa berkata, selamatkan engkau, selamatkan anak itu, dia berkata selamat, maka mujizat terjadi. Dan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan sunam ini. Saudara, saya akan bersaksikan juga di mana beberapa tahun yang lalu saya juga pernah mengalami satu penyakit, yaitu penyakit endometriosis. Secara tubuh saya memang kesakitan banget. Saya bicara, kenapa kok saya endometriosis begitu sakit? Kalau daripada melahirkan, saya melahirkan seorang anak, tiga-tiganya itu tidak sakit, tapi saya masih bisa bertahan. Tapi pada waktu saya mengalami sakit endometriosis, benar-benar saya nggak bisa tahan, karena tulang-tulang saya rasanya waktu umat itu sepertinya ketarik gitu. Pada waktu itu saya benar, saya nggak boleh tidur, tapi dulu saya pernah minta Tuhan, saya mau mati karena saya nggak tahan. Setiap hari saya harus minum obat anti sakit, setiap hari. Tapi saya memang tidak pernah berkata kepada jemaat siapapun, cuma suami saya aja. Saya tetap masih berdoa, saya masih beriman kepada Tuhan, saya harus sembuh tanpa operasi, tanpa apa-apapun. Ternyata saudara, kurang lebih selama 5 tahun saya mengkonsumsi obat anti sakit. Kenapa? Maaf kalau mungkin wanita setiap datang bulannya, saya mengalami sakitnya yang luar biasa sakitnya. Kalau saya melahirkan tidak sesakit ini, tapi kalau pada waktu itu kambuh, luar biasa sakitnya. Kenapa saya
bilang saya melahirkan tidak sakit karena pada waktu saya melahirkan anak-anak saya kalau istilah kedokteran sudah buka 5 atau apapun, saya masih bisa keluar. Dokter sudah bilang kamu tidak boleh keluar dari ruang bersalin, tapi saya masih bisa keluar. Entar dok, karena rumah dokter itu dekat depannya bakso, biasanya aku bakso dulu. Enggak, lo ketawa, bener. Saya sudah kesakitan, tapi saya bisa makan bakso sudah. Katanya gini, kata dokter, sudah nanti aja dibelikan aja sama suaminya. Pak Samuel juga bilang gini, ya nggak usah, saya ikut belikan, nggak usah, saya aja yang ikut. Itu sakit atau doyan saya nggak tahu, makanya 2 mangkok saudara. Kita nambah ekstra tenaga. Itu benar saudara, saya benar-benar tidak merasa kesakitan. Apalagi Angel, saya bilang Angel, benar-benar saya tidak merasa kesakitan. Benar itu saudara. Pada waktu saya bilang, waktu Angel itu terjadi, Tuhan kenapa sih kok nggak pernah sakit? Tapi muka itu lambat banget. Akhirnya Tuhan bilang, loh kamu sendiri berkata, kamu minta nggak sakit kalau melahirkan anak. Nonton aja loh, saat sebelum kau melahirkan seorang anak, kau akan tidak merasakan kesakitan. Saya berdoa seperti Tuhan berikan, tapi kan akhirnya proses secara melahirkan kan tidak bisa cepat itu, karena kalau anak itu bisa keluar karena dia kedorong karena dia sakit. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan ya sudah, kalau itu saya terima kasih, saya sudah bisa merasakan tidak sakit. Secara saya berkata, setiap melahirkan saya tidak pernah merasakan satu kesakitan yang luar biasa. Tetapi saat sakit endometriosis itu luar biasa sakitnya, benar-benar luar biasa. Setiap hari saya minum obat anti sakit, 1 hari 3 kali. Bahkan kalau terlalu parah, saya bisa 4 kali 1 hari minum obat anti sakit. Selama 5 tahun saya minum seperti itu. Gak bagus untuk kesehatan saya. Singkat ceritanya, saya harus ke dokter. Saya tidak menyalahkan dokter. Harus, kalau iman kita tidak bisa tidak ke dokter silakan. Apa kalau iman kita harus ke dokter? Tuhan juga izinkan dokter itu untuk mengobati kita. Amin. Pada waktu itu saya harus ke dokter. Apa yang terjadi saudara? Saya ke dokter bukan tambah baik, justru tambah parah. Kenapa? Pada waktu saya disuntik 1 obat dengan dokter, itu tidak terjadi apa-apa. Pada waktu ke-6 kalinya saya disuntik ke dokter, saya mengalami pendarahan total. Padahal sesungguhnya kalau orang disuntik obat ini, kalau wanita, harusnya dia menopause untuk selamanya. Tapi di dalam tubuh saya menolak obat itu. Begitu 6 kali saya disuntik, saya pendarahan total. Begitu pendarahan total, suami saya mulai gimana? Kita bingung. Kita kan mulai kok pendarahan sampai lama saudara. Akhirnya singkat ceritanya saya harus ke Singapura pada waktu itu. Setelah ke Singapura, apa yang terjadi? Saya berharap Tuhan tidak terjadi apa-apa. Saya cuma untuk cek aja. Ternyata apa saudara? Pada waktu saya di Singapura, ditemukan dalam rahim saya seperti ada satu gumpalan daging. Dokter, profesor yang menangani saya, begitu lihat di USG, begitu diambil sampelnya, biopsi itu, sepertinya suster yang memberikan saya 1 botol itu, sampel darah saya yang membawa ke lab. Tuhan berbicara dengan saya. Kamu gak usah khawatir, itu hanya darah yang mengubah, bukan daging. Tetapi dokter mengatakan kemungkinan bisa terjadi kanker karena memang bentuknya sudah seperti gumpalan-gumpalan daging yang hitam saudara, bukan merah, hitam seperti kopi gitu. Tapi saudara, pada waktu saya mendengar dokter bilang begitu, tapi Tuhan bilang begitu, saudara dihadapkan seperti saya, dihadapkan seperti itu. Apa yang terjadi? Antara iman, antara kenyataan, saya bingung, apa ya? Bagaimana Tuhan? Tetapi saya belajar dari perempuan Sunem ini, dia punya iman yang luar biasa. Amin. Dokter boleh berkata apapun dalam hidup kita, kanker atau apapun, tetapi kalau kita punya iman luar biasa seperti perempuan Sunem, dia berkata, bukan, ini bukan kanker. Ini bukan kanker, ini hanya darah yang menggumpal beberapa tahun yang lalu. Saya percaya tidak terjadi apa-apa. Saya berkata terus menerus. Akhirnya singkat ceritanya saudara, malam itu saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, apa ini sebenarnya? Tuhan kasih firman Tuhan saya lagi dalam Yohanes 4 ayat 11. Pada waktu Lazarus disembuhkan, Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan membawa kemuliaan Tuhan. Benar? Pada waktu itu firman Tuhan terjadi lagi dengan saya kedua kalinya. Amin. Tetapi kembali lagi, kenyataan di depan saya dokter mengatakan kanker. Saya mulai bimbang lagi. Iblis juga mengintimidasi pikiran saya.